Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, musyawarah daerah Partai Golkar Sumatera Utara sempat memanas. Keributan terjadi di depan lokasi berlangsungnya musda. Inilah video amatir yang merekam keributan di depan Hotel JW Marriott Medan, Sumatera Utara. Sekelompok orang yang mengenakan kaos Partai Golkar terlihat membawa balok kayu dan menyalakan petasan. Beberapa di antaranya bahkan berusaha merangsak masuk dan melakukan penyerangan di pintu masuk hotel. Keributan terjadi setelah panitia meminta peserta yang tidak memiliki hak suara untuk keluar dari areal musda. Diduga tidak terima diminta keluar, sejumlah orang memicu keributan. Meski demikian, keributan tidak berlangsung lama dan hanya terjadi di area depan hotel. Musda Golkar Sumut kemudian kembali dilanjutkan dengan agenda sidang dan paripurna. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, Ainis melaporkan. Sidang aktivis Pati di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati diwarnai kericuhan. Pembakaran BAP hingga penghadangan mobil tahanan kejaksaan dilakukan oleh keluarga. Bahkan isak tangis keluarga pecah saat kerusuhan terjadi. Dibebaskan ya Allah, ya Allah yang bisa membebaskan, ya Allah yang bisa menolongnya, ya Allah. Semua diserahkan kepadamu ya Allah, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sidang ketujuh aktivis Pati dengan terdakwa Teguh Istianto dan Supriyono yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati diwarnai kericuhan. Kedua terdakwa yakni Teguh dan Supriyono sebelumnya ditangkap karena memblokir Jalan Pantura setelah Bupati Pati Sudewo gagal dimakzulkan melalui Pansus Hak Angket pada 31 Oktober 2025 lalu. Masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB dan pihak keluarga tidak terima lantaran sidang kembali ditunda hingga minggu depan. Bahkan mereka melakukan aksi penghadangan mobil tahanan dari Kejaksaan Pati. Kedua terdakwa ikut meluapkan kekecewaan mereka dengan melakukan pembakaran berkas BAP karena kasus yang menjerat mereka dianggap penuh dengan rekayasa. Ketegangan kembali terjadi saat pihak kejaksaan hendak memaksa keluar membawa terdakwa. Sementara ratusan polisi yang berjaga tak kuasa lantaran massa AMPB mengepung area pengadilan. Hingga kini mobil Kejaksaan Pati masih dihadang oleh pihak keluarga dan massa dari AMPB di Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelum sidang dimulai, Nadiem menyampaikan dirinya masih membutuhkan perawatan medis pasca operasi selama 5 hari ke depan. Meski demikian, Nadiem masih menyanggupi untuk mengikuti persidangan hari ini. Permohonan Nadiem akhirnya disetujui hakim dengan syarat JPU memberi laporan resmi secara berkala berupa surat keterangan dari rumah sakit. Untuk kondisi kesehatan saya siap menghadapi sidang hari ini. Namun atas rekomendasi dokter, saya masih harus melakukan tindakan medis selama 5 hari saya di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Maksudnya akan melakukan atau sudah melakukan ini? Akan. Oh, akan melakukan. Jadi sebelumnya apa seminggu ini dibantah atau hanya izin berobat saja? Ya, hanya berobat saja. Hanya berobat saja ya. Jadi tidak. Dalam sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, salah satu saksi yakni mantan pejabat Kemendikbudristek mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan 7 orang saksi. Salah satu saksi yakni mantan pejabat pembuat komitmen PPK, Direktorat SMA Kemendikbudristek Suhartono Arham.
mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Suhartono mengaku menerima uang senilai $7.000 Amerika Serikat dari pihak penyedia Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Pemirsa, Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut Polri, red notice itu terbit sejak 23 Januari 2026. Buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima red notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah red notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kepada penyidik kepolisian. Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa untuk dilengkapi. Kejaksaan merekomendasikan penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Setelah pemeriksaan, berkas perkara akan dilimpahkan kembali ke Kejaksaan untuk diproses ke meja hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk wabarakatuh. berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada Kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk Kejaksaan. Ya, menanggapi hal ini, pemirsa, Roy Suryo mengatakan dirinya sudah memprediksi pengembalian berkas perkara oleh jaksa. Ia menilai pengembalian berkas itu pertanda penyidik belum memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Saya mengira sudah lama, karena apa? Terutama BAP dari kami bertiga ya, dari RRT, dan juga kemudian saya dengar isi dari Pak Rizal Fadila, juga dari Bu Kurnia, dan juga Mas Rustam. Kami itu menolak semua ya pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tanggal yang ditanyakan pada saat surat panggilan. Pada surat itu kan tanggalnya adalah 22 Januari tahun 2025 atau 26 Maret 2020. Di tanggal-tanggal itu kami itu nggak ada. Jadi apa bisa? Mbak, itu kalau misalnya kita sebagai saksi, itu harus mengatakan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri. Kita nggak boleh menceritakan. Pertanyaan ke saya waktu itu, apa yang Anda ketahui pada tanggal 22? Nah, saya kan nggak ngerti tanggal itu, saya istilahnya belum ikut perkara ini gitu. Saya baru mulai ikut tuh tanggal 15 April ketika ke UGM. Itu pun setelah kami menganalisa gambar tanggal 1 April yang diunggah oleh Dian Sandi. Itu baru. Nah, kalau tanggal itu boleh ditanyain. Nggak ada pertanyaan tanggal itu. Jadi, kalau pertanyaan nggak nyambung, harusnya jaksa peneliti yang nanti memeriksa itu untuk disidangkan di berkas, pasti juga tidak akan mengizinkan berkas itu jalan terus. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah tahun 2026. 4.487 peserta yang hadir terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 digelar untuk percepatan implementasi program prioritas Presiden Prabowo melalui sinergi pusat dan daerah. Para Gubernur, DPRD, tingkat para Panglima Kodam. Ya, dalam Rakornas Pusat dan Daerah, Presiden Prabowo Subianto melontarkan tantangan terbuka kepada pihak-pihak yang tidak menyukai kepemimpinannya untuk bertarung di Pilpres 2029. Prabowo juga menyinggung adanya kelompok tertentu termasuk antek asing yang sengaja memancing situasi panas melalui demonstrasi yang ricuh. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan. 2029 bertarung. Iya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti. Presiden Prabowo memperingatkan mantan jajaran petinggi BUMN segera dipanggil Kejaksaan Agung, terutama bagi mereka yang tidak mengelola dengan baik perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Dilanjutkan dengan pemukulan palu. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Prabowo sebelumnya mengungkapkan dirinya telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN di 1.000 lebih perusahaan senilai lebih dari $1 triliun melalui dana antara. Karena pengelolaan aset BUMN selama ini terpecah, Presiden memastikan akan meminta pertanggungjawaban para mantan petinggi BUMN yang tak mampu mengelola perusahaan negara dengan baik. Rombongan dari rokok siapa yang diborgel, ya kan? Pakai baju apa? Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Pemirsa, PLT Ketua Dewan Komisioner OJK Friederika memastikan kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat. Friederika menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis otoritas jasa keuangan untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. Selain itu, OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen. Kita semua harus sama-sama seriusi ya untuk bisa bagaimana kita bersama-sama meningkatkan integritas pasar modal, melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal yang kita cintai bersama. OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kita
menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari Global Index Provider. Ribuan warga Banda Aceh rela antre menyerbu sembako murah di pasar murah di kota Banda Aceh. Kehadiran pasar murah dapat meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga stabilitas harga jelang Ramadan. Warga didominasi emak-emak ini rela antri untuk mendapatkan sembako murah di pasar murah di Komplek Taman Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh. Warga dari berbagai kecamatan ini sengaja datang sejak pagi hari agar bisa membeli sembako dengan harga murah. Di pasar murah ini beras premium 10 kg dijual Rp105.000, 2 liter minyak goreng Rp35.000, 1 kg gula Rp15.000, serta 1 rak telur Rp42.000. Sembako tersebut telah disubsidi oleh pemerintah mencapai Rp80.000. Warga cukup menebus dengan harga Rp197.000 per paket. Selain meringankan ekonomi warga, pasar murah hadir untuk menjaga inflasi dan stabilitas harga jelang Ramadan. Biasa ya, membantu sekali dengan masyarakat seperti kami ya Pak ya. Seperti beras, dia subsidinya lebih dari 50, macam telur, gula, minyak. Jadi kan membantu masyarakat miskin ya Pak ya. Alhamdulillah dengan adanya pasar murah menolong kami perekonomian yang insya Allah harganya lebih murah dari pasar. Di pasar murah ini, pemerintah kota menyediakan sebanyak 1.000 kupon untuk warga Banda Aceh dan wajib menunjukkan KTP untuk mendapatkan sembako tersebut. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras pada Januari 2026 kompak naik di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Kenaikan harga beras tersebut menggambarkan dinamika pasokan dan permintaan nasional jelang Ramadan. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras pada Januari 2026 tercatat kompak naik di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran dengan lonjakan paling tinggi terjadi pada beras premium. Data BPS menunjukkan rata-rata harga beras di penggilingan naik 0,75% secara bulanan dari Rp13.488 per kilogram pada Desember 2025 menjadi Rp13.588 per kilogram pada Januari 2026. Secara tahunan harga beras di tingkat penggilingan juga meningkat 6,19%. Selain di penggilingan, harga beras di tingkat grosir juga mengalami kenaikan 0,4% secara bulanan menjadi Rp14.218 per kilogram dibandingkan Desember 2025 yang berada di angka Rp14.162 per kilogram. Secara tahunan harga beras grosir meningkat 4,84%. Kenaikan juga tercermin di tingkat eceran. Rata-rata harga beras eceran pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp15.013 per kilogram, naik tipis dari Desember 2025 yang mencapai Rp14.989 per kilogram. Secara tahunan harga beras di tingkat eceran naik 3,44%. Data harga beras Januari 2026 tersebut menggambarkan dinamika pasokan dan permintaan nasional menjelang Ramadan dengan variasi kenaikan berbeda pada setiap tingkat distribusi, mulai dari penggilingan hingga eceran di seluruh wilayah Indonesia.